Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya puji Tuhan pada sore hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya adalah Pendeta Hendri Ongko Wijoyo dan saat ini melayani sebagai dosen perjanjian baru di STTRII. Ya selamat hari Pentakosta ya bagi setiap kita di tempat ini. 10 hari yang lalu kita bersama-sama merayakan hari kenaikan. Dan hari ini kita bersama-sama merayakan hari di mana Roh Kudus turun, gereja berdiri dan berdiri hingga pada hari ini. Setelah saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dua bagian firman Tuhan. Bagian yang pertama sebetulnya tadi sudah sempat kita baca ya pada waktu kita masuk ke dalam bacaan pertanggapan. Tapi ada baiknya kita melihatnya sekali lagi. Ya mari kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18-nya saja. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Jikalau sudah menemukannya, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacakan ayat yang ke-18-nya. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Silakan. Hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, dan saudara boleh tandai bagian ini, kita akan melihat bagian yang kedua, tetap dari Kisah Para Rasul, kali ini pasal ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, kita akan melihat ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Ya, Kisah pasal 11 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Kisah pasal 11, 20 hingga 21, kembali saya membacakan 20, saudara boleh membacakan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ya, perhatikan ada di antara mereka beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia. Ya, mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, kita sekali lagi akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau Engkau naik ke surga dan Roh Kudus boleh dicurahkan ya Tuhan ke tengah-tengah dunia ini dan bahkan hingga pada hari ini. Biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, menerima karunia, kuasa Roh Kudus dalam hidup kami ya Tuhan. Tunjukkanlah kepada kami seperti apakah kami harus berespon, apakah yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh lakukan. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan, nyatakanlah kiranya kebenaran-Mu bagi setiap kami. Biarlah kami boleh bersama-sama dengan benar merayakan hari Pentakosta pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, saudara, seperti tadi saya mengatakan hari Pentakosta tidak bisa dilepaskan dari hari kenaikan Tuhan Yesus. Demikian pula sebaliknya, hari kenaikan Tuhan Yesus tidak bisa dilepaskan dari hari Pentakosta. Yang pertama kelihatan lebih jelas ya, karena pasti jikalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan turun, ya tidak akan dicurahkan ke tengah-tengah dunia ini. Tapi sebetulnya juga sama benarnya ya, jikalau kita mengamini hari kenaikan, ya jikalau kita merayakan hari kenaikan, tetapi kita lupa merayakan hari Pentakosta atau kita tidak mengerti hari Pentakosta itu seperti apa, maka hari kenaikan sebetulnya bukan hanya akan kehilangan maknanya bagi setiap kita, tetapi juga akan kehilangan efektivitasnya seperti yang tadi kita seperti yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya, sehingga saudara pada waktu kita bersama-sama di tempat ini ya, merayakan mengenai hari kenaikan Tuhan Yesus 10 hari yang lalu, ya saya harap saudara masih mengingat ya Pendeta Stephen Tong mengatakan apa? Ya beliau mengatakan bahwa hari kenaikan ini adalah hari kemenangan. Ya masih ingat ya beliau mengatakan kemenangan atas apa saja? Ya beliau mengatakan 4 hal ya. Ketika Yesus naik ke surga itu menunjukkan dia menang atas maut. Yang kedua, itu menunjukkan dia menang atas dosa. Yang ketiga, itu menunjukkan dia menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Dan yang keempat, itu menunjukkan dia menang atas dunia ini. Ya, saya percaya ini 4 hal yang sangat-sangat kondens sekali ya. Menyatakan kepada kita kemenangan Tuhan kita, itu kemenangan yang seperti apa.
Yang pertama sangat obvious ya. Yesus naik ke surga itu menyatakan dia menang atas maut. Karena dia naik ke surga bukan sebagai roh yang tubuhnya tinggal di tengah-tengah dunia ini. Begitu ya. Dan saudara bisa mengamini ya, selain Tuhan kita ya, siapa ya yang mati kemudian bangkit dan tidak mati lagi, tetapi kemudian dengan tubuh kemuliaannya naik ke surga dan dengan tubuh yang sama juga nanti dia akan turun untuk yang kedua kali. Saudara, tidak ada loh. Ya tidak ada loh. Ya, satu-satunya manusia yang mati kemudian bangkit dan setelah bangkit tidak mati lagi, tetapi kemudian naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya, dengan tubuh kebangkitannya, itu adalah Kristus. Ya, sehingga dengan kenaikannya ke surga itu menunjukkan bahwa Kristus menang dan dia menang atas maut. Demikian juga sama ya, ketika Kristus naik ke surga itu menunjukkan dia menang atas dosa. Ya, karena ya berapa dosa yang Adam lakukan sebelum dia diusir dari surga? Apakah Adam berbuat dosa lagi, dan lagi. Diberitahu tidak bisa, dan tidak bisa. Ya, sehingga Tuhan, kalau orang Tionghoa mengatakan ya, ini seperti orang tua yang bowat. Begitu ya, ini gimana ini anaknya dikasih tahu tidak bisa. Ya sudahlah, kalau kamu tetap melakukannya, pergi dari sini. Begitu ya, apakah seperti itu? Tidak. Ya, berapa dosa yang Adam lakukan ya sebelum dia harus meninggalkan Firdaus? Satu. Ya, ini yang kita perlu menyadari dengan baik. Begitu satu. Ya, sehingga apakah di dunia ini ya semua manusia itu jahat sejahat-jahatnya? Tidak. Apakah ada orang yang tidak Kristen yang relatif baik? Ada. Bahkan apakah ada orang ateis yang relatif baik? Ya juga ada. Tetapi adakah orang yang berbuat kurang dari satu dosa? Ya, adakah orang yang bisa mengatakan saya tidak berdosa sama sekali? Saudara, Alkitab mengatakan itu hanya Kristus. Ya, hanya Kristus. Dan ini merupakan sesuatu hal yang serius. Ya, karena jikalau hanya satu dosa itu harus keluar dari surga, maka jikalau Kristus gagal satu kali saja ya. Ini kita berbicara secara manusia. Jikalau Kristus gagal satu kali saja, dia tidak bisa kembali ke surga. Ya, sehingga bahwa dia diterima di surga, dia naik ke surga itu menunjukkan dia bukan hanya menang atas maut, itu juga menunjukkan dia menang atas dosa. Ya, Kristus sama sekali tidak berdosa dan satu-satunya orang yang pernah hidup di dunia ini yang tidak berbuat bahkan satu dosa pun. Ya, ini yang kedua. Ya, demikian juga yang ketiga dan keempat ya. Kristus juga menang ya atas orang-orang atas dunia ini. Kristus juga menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Maksudnya apa? Saya ingin mengajak saudara melihat satu ayat ya, untuk kita boleh lebih mengerti arti kemenangan Kristus atas kuasa kegelapan dan juga atas dunia ini. Ya, sehingga coba bolehkah kita kembali melihat membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Ya, 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Nah, saudara, ini ayat yang seringkali menimbulkan kebingungan. Ya, sehingga pada waktu nanti saya membacakan dan saya akan membacakan semuanya ya. Begitu ya. Saudara, yang penting di sini adalah perhatikan urut-urutannya. Kristus berbuat apa? Lalu terakhir berbuat apa? Ya, urut-urutan di sini penting kalau saudara mau mengerti ayat ini secara jelas. Saya bacakan ya. 1 Petrus pasal yang ketiga dan ke-18 dikatakan apa di sana. Ya, firman Tuhan mengatakan sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, perhatikan urutannya, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, apakah ayat ini mau mengatakan ada pemberitaan Injil kepada orang-orang yang sudah mati? Ya, apakah ayat ini mau mengatakan Yesus setelah dia mati di atas kayu salib, dia harus ke neraka dulu?
Apakah itu artinya dari pengakuan iman rasuli ya, bahwa Kristus turun ke dalam dunia orang mati, dia mesti ke neraka dulu, mempei, kemudian orang-orang yang di dalam neraka baru kemudian bangkit. Nah saudara, kita tidak bisa untuk menganalisis ayat ini secara mendetil, tapi saudara secara sederhana ya, mengapa ayat ini menimbulkan kebingungan? Ya karena Petrus memakai kosakata yang bersifat umum. Begitu ya, sehingga sepertinya bisa mempunyai arti ke sana. Padahal tidak. Ya pada waktu tadi saudara membaca Yesus pergi. Pergi itu bukan hanya pergi ke bawah. Ya pergi ke atas itu juga pergi. Demikian juga ya, kata yang tadi diterjemahkan sebagai memberitakan. Waduh, Kristus pergi ya. Pergi untuk apa? Pergi untuk memberitakan Injil. Ya kepada siapa? Kepada roh-roh yang pada zaman Nuh. Wah berarti Kristus perginya ke bawah ya. Atau Kristus perginya ke neraka ya. Tidak harus. Ya tapi di sini memberitakan itu bukan di dalam pengertian PI. Tidak harus di dalam pengertian PI. Tetapi di dalam juga bisa. Di dalam pengertian Kristus menyatakan kebenaran Injil. Ya Kristus menyatakan kemenangan Injil. Ya, sehingga saya lebih mengamini tafsiran yang mengatakan ini bukan berbicara mengenai Kristus yang setelah di atas kayu salib dia masih harus turun lagi ke dalam neraka, PI lagi kepada orang-orang yang sudah mati. Bukan itu ya, karena di atas kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Tetelestai, itu selesai, itu finish. Ya sehingga pada waktu pengakuan iman rasuli mengatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, bukan Yesus turun ke neraka. Tapi menggambarkan Yesus yang sungguh-sungguh mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ya sehingga ketika Yesus mengatakan tetelestai itu berarti sudah selesai. Ya demikian juga benar ayat Alkitab yang mengatakan orang hanya mati satu kali. Kemudian dihakimi. Tidak ada kemungkinan untuk percaya setelah dia di neraka baru kemudian bertobat. Ya orang kaya dan Lazarus itu seharusnya sudah jelas. Ya tidak ada kemungkinan orang kaya itu kemudian tuh ampuni saya ya. Kasih kemungkinan saya yang kedua ya. Sekarang saya nyesel sekali begitu ya. Saya mau mendapat kesempatan kedua. Gak bisa loh. Ya kesempatan itu diberikan pada waktu kita itu masih hidup. Sehingga yang benar adalah, sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan perhatikan urutannya. Urutannya itu apa? Urutannya adalah ia telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah bangkit di dalam roh. Dan di dalam roh itu dia naik ke surga. Perginya bukan pergi ke neraka. Ya perginya adalah pergi naik ke surga. Ya jadi dia mati, bukan dia mati kemudian oleh roh dia ke neraka. Atau memberitakan Injil kepada roh-roh pada zaman Nuh. Kemudian baru dia bangkit. Tidak begitu kan? Ya dia mati, kemudian dia bangkit oleh roh. Dan oleh roh juga bagaimana dia memberitakan kemenangan Injil. Ya pada waktu kenaikan Kristus dia menyatakan siapa sekarang yang benar. Dulunya kamu mentertawakan, dulunya kamu mengatakan Injil itu omong kosong, dulunya kamu mengatakan mana bisa kalau kamu itu juru selamat, turun. Begitu ya, dari atas kayu salib turun, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Ya maka kami akan percaya engkau. Itu persis sama seperti orang-orang pada zaman Nuh membangun bahtera. Ya membangun bahtera di atas bukit, ya orang punya akal di mana tuh? Ya ada kesempatan begitu banyak. Mereka tidak mau percaya kepada apa yang Nuh lakukan. Sampai kemudian pintu itu tertutup dan hujan itu turun dan kesempatan tidak diberikan lagi. Itu artinya, ya sehingga oleh roh Yesus naik ke surga. Dan dengan kenaikannya ke surga sebetulnya dia sudah menyatakan siapa sekarang yang benar. Ya, siapa sekarang yang menang? Siapa sekarang yang tertawa yang paling terakhir? Ya, sehingga ayat Petrus tadi mau mengatakan dan menunjukkan kepada kita apa arti kenaikan Yesus ke surga. Itu menyatakan suatu kemenangan. Ya, sebuah gambaran seorang raja yang pergi berperang dan peperangan yang sangat besar, peperangan yang sangat menentukan dan dia menang. Ya, setelah dia menang peperangan yang akbar itu, dia kembali ke negaranya. Dia membawa tawanan-tawanan, dia membawa jarahan-jarahan. Dan rakyatnya menyambut di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan. Dan raja itu membagikan jarahan kepada rakyat-rakyatnya yang menyambut dia yang menang di dalam peperangan.
Sehingga seharusnya ya, bukan hanya hari raya, hari Natal itu menjadi hari perayaan. Seharusnya ya, bukan hanya hari kematian dan kebangkitan itu menjadi hari perayaan. Seharusnya ya, kalau kita sungguh-sungguh paham ya, hari kenaikan Tuhan ke surga harusnya menjadi suatu perayaan besar di antara orang-orang Kristen. Harusnya menjadi suatu perayaan besar bagi gereja karena kita menyambut Kristus yang telah menang. Pertanyaannya adalah, kita menyambut kemenangan Kristus itu seperti apa ya? Ya, minggu lalu saya di MRI Sunter ya, kita bersama-sama merayakan hari kenaikan dan saya bertanya kepada jemaat, ya pastinya ya kita boleh mengamini, apalagi jemaat GRII ya, pastinya kita tidak akan Yesus naik ke surga kok dirayakan. Begitu ya, ya ngapain merayakan Tuhan yang meninggalkan kita yang susah sekarang, dia di surga enak-enak. Ya pastinya jemaat GRII tidak akan ada seperti itu ya, kita masih merayakan kan. Ya bahkan pada waktu itu juga ada kebaktian gabungan kan 10 hari yang lalu. Nah, cuman perayaannya itu seperti apa ya? Ya sesungguh-sungguh apa? Nah kalau mau tahu ya sederhananya ya, kita bisa bagi menjadi 2 jenis perayaan. Ya satu sisi ya, kalau ada saudara seiman ya yang kita kenal orang itu baik, cinta Tuhan, dia dipromosikan. Ya terus saudara tahu ada majelis, misalnya penatua yang cinta Tuhan, wah dia dipromosikan. Atau dia mendapat berkat yang besar, atau dia mendapatkan anak, atau dia mendapatkan cucu. Saudara reaksinya bagaimana? Harusnya seperti tadi ya, nggak ada di antara kita yang kemudian, aduh kok bukan saya sih? Ya, kenapa kok justru si A yang mendapatkan gangdau, begitu ya? Kenapa justru dia yang mendapatkan promosi? Kenapa bukan saya? Saya nggak mau kasih selamat. Harusnya tidak gitu ya, begitu ya? Sehingga pada waktu ada saudara seiman kita yang mendapatkan berkat, anak lah, cucu lah, begitu ya, atau mendapatkan promosi, atau mendapatkan satu proyek yang besar. Sebagai saudara seiman, kita bagaimana? Kongret ya, selamat ya, kita kirim WA, begitu ya, God bless ya, kiranya Tuhan memberkati anak yang baru lahir, Tuhan memberkati cucu yang baru lahir, begitu kan? Ya di grup-grup WA akan penuh dengan ucapan terima kasih. Tetapi pertanyaannya adalah, setelah kita berterima kasih, lalu apa? Ya setelah kita saling memberikan salam itu biasanya langsung panjang ya. Apalagi kalau grupnya anggotanya banyak. Ya selamat ya, selamat. Begitu ya. Setelah itu lalu apa? Ya sudahlah. Begitu ya. Paling kalau kita kenal baik ya, traktir dong. Gitu ya. Jangan lupa ya, traktir ya. Ya sudah kan. Ya mau apa lagi kan? Ya bandingkan sekarang ya. Kalau orang tua saudara atau suami saudara yang mendapatkan promosi, begitu ya, atau yang peluncuran IPO sahamnya itu sukses besar, gitu ya. Saudara kira-kira apakah hanya sekedar kongret ya? Ya ketika anak kita yang melahirkan anak, yang berarti cucu kita lahir, apakah cuma God bless? Ya God bless you, ya God bless anakmu begitu ya. Apakah cuma seperti itu? Langsung bisa membayangkan ya, apa persamaannya antara kalau saudara seiman kita mendapatkan anak dengan kalau anak kita mendapatkan anak. Persamaannya kita sama-sama kongret, tapi di luar itu semuanya beda kan? Ya kita nggak akan cuma sekedar kongret ya, God bless you ya, tidak kan? Saudara akan terlibat betul-betul. Ya saudara akan ikut bersuka cita betul-betul ketika suami atau orang tua mendapatkan keberhasilan yang besar. Kita juga sebagai orang tua, akan seneng sekali gitu ya. Kalau anak kita bisa mempunyai anak, apalagi cucu yang pertama. Ya saudara bisa membayangkan ya, gak cuma sekedar selamat ya jaga anak baik-baik, Tuhan memberkati, tidak. Gitu ya. Dan begitu kita pulang, bukan setelah itu ya sudah kehidupan tetap berlalu gitu ya. Meskipun saya baru punya cucu, tidak ya. Saudara akan terpengaruh semuanya. Amin ya. Pertanyaannya adalah sekarang kalau saya boleh tanya, dan karena ini pemilu sudah berlalu, jangan kasih saya jawaban yang normatif. Ya, kasih saya jawaban yang jujur ya. Saudara pada waktu merayakan hari kenaikan mirip yang pertama atau kedua? Ya kita merayakan. Setelah itu ya sudahlah. Begitu tunggu tahun depan. Atau benar-benar wah Tuhan kita menang. Begitu ya. Tuhan kita itu menang. Sama seperti tadi ya. Anak saya itu dapat anak. Ya, atau anak saya ini lulus universitas di Amerika. Atau papa saya ini baru diangkat sebagai jabatan yang penting. Kira-kira ya. Saudara pada waktu merayakan hari kenaikan. Itu mirip yang pertama.
atau mirip yang kedua? Boleh? Angkat tangan yang mirip yang pertama, jujur. Ada yang mirip yang kedua? Waduh, sisanya yang tadi ya. Yesus sudah pergi ngapain dirayain gitu ya. Saudara, kalau saya boleh menebak gitu ya. Ya bahkan termasuk saya juga loh, kalau saya juga jujur ya. Ya lebih sering yang pertama sih. Ya kita merayakan sih kita merayakan. Kita juga enggak iri. Gitu ya, kita juga enggak dengki. Enak ya Yesus di surga, sekarang saya yang repot. Tidak. Tetapi ya setelah merayakan, ya sudah. Ya mau bagaimana? Ya tunggu tahun depan, ya kita merayakan lagi. Nah saudara, kenapa kok seperti itu? Ya karena berarti sebetulnya tanpa sadar ya, itu menunjukkan kita kurang mengerti arti hari Pentakosta. Ya karena jikalau hari kenaikan dilepaskan dari hari Pentakosta, ya sudah. Ya saya turut bersyukur Tuhan saya menang, begitu ya. Saya turut bersyukur dia bisa mengalahkan dunia, mengalahkan maut, mengalahkan setan, mengalahkan itu dosa. Tapi ya sudah. Ya setelah itu kehidupan berjalan normal kembali. Sekarang saya mempunyai tugas, ya saya masih harus kerja, saya masih harus sekolah, saya masih harus membesarkan anak dan seterusnya. Ya sementara jikalau kita menyadari ya, bahwa hari kenaikan itu tidak berdiri sendiri. Hari kenaikan Yesus sudah berjanji, ya tunggu sebentar, kamu akan mendapatkan kuasa. Dan pada waktu hari Pentakosta tidak lama sesudah itu, hanya 10 hari, ya bahkan bukan 2 minggu, ya hanya 1 minggu lebih 3 hari. Gitu ya, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa yang sungguh-sungguh kamu terima. Kuasa yang sungguh-sungguh akan membuat hidupmu tidak akan sama lagi. Kuasa yang sungguh-sungguh itu nyata. Ya, jikalau kita sungguh-sungguh mengerti arti hari Pentakosta, jikalau kita sungguh-sungguh mengerti apa artinya Roh Kudus itu turun, jikalau kita sungguh-sungguh mengerti apa artinya kamu telah menerima kuasa, harusnya kita tidak sekedar menyambutnya dengan ya Tuhan selamat ya sampai nanti kita berjumpa lagi. Harusnya tidak loh. Harusnya sama ya. Sama seperti ketika Kristus itu lahir. Kenapa seluruh gereja bersuka cita. Tidak perlu didorong juga sama-sama kita mempersiapkan Natal. Karena kita dapat pemberian terbesar. Ya kita dapat hadiah Natal. Ya kita dapat hadiah yang langsung kena kepada kita. Ya demikian juga kenapa gereja merayakan hari kematian Kristus. Karena kita dapat penebusan yang membuat hidup kita tidak lagi sama. Demikian juga kenapa kita merayakan hari kebangkitan. Karena kita dapat pengharapan yang nyata bagi setiap kita. Padahal sebetulnya juga sama ya. Kenapa kita merayakan hari kenaikan? Ya karena hari kenaikan akan disusul dengan hari Pentakosta. Di mana kita dapat kuasa sama seperti kita mendapatkan hadiah. Sama seperti kita mendapatkan penebusan. Sama seperti kita mendapatkan pengharapan. Tapi kalau boleh permisi tanya ya, kalau sekarang saya tanya kepada saudara misalnya, siapa yang amin ya, kasih Kristus sudah nyata bagi saudara? Gitu ya. Ya apakah ada yang saya enggak Pak? Apakah betul ya Tuhan mengasihi saya? Apakah ada yang masih seperti itu? Begitu ya, harusnya kok tidak ya. Ya sehingga apa ya, saudara amin enggak? Kristus mengasihi saudara, amin Pak, amin. Gitu ya amin enggak gitu ya, keselamatan itu menyatakan kasih Tuhan, amin Pak, amin. Tapi coba ya, nah ini boleh ya, begitu ya, siapa yang sungguh-sungguh amin sudah menerima kuasa Tuhan? Boleh angkat tangan? Ya, apakah kuasa Tuhan dicurahkan kepada semua manusia kecuali jemaat di Kemayoran ini? Gitu ya sehingga siapa yang sudah menerima kasih Tuhan? Saya Pak. Ya, tapi siapa yang sudah menerima kuasa Tuhan? Boleh angkat tangan? Ini panggilan kedua ini, gitu ya. Siapa yang sudah menerima kuasa Tuhan? Ya, kok ada yang angkat tangan ya? Ya, karena susah Pak. Kalau saya angkat tangan, siapa yang menerima kasih Tuhan? Saya angkat tangan ditanya, apa buktinya? Yesus mati bagi saya, gitu ya. Kalau menerima kuasa Tuhan, apa buktinya? Apa ya Pak ya? Begitu ya. Ya sehingga saudara, ya enggak heran. Begitu ya, enggak heran ya. Karena bagi kita kasih itu nyata itu. Tuhan mau mati bagi saya, itu kurang nyata apa lagi? Ya, masa itu kurang kasih? Ya itu sudah nyata senyata-nyatanya. Ya Tuhan mati bagi saya, itu menunjukkan dia mengasihi saya. Tetapi kalau kuasa ya, gitu ya, nyatanya apa ya? Ya apa nyatanya ya?
kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada saya. Kok ya rasanya saya sama ini? Ya kok saya sama ini? Ya apa bentuk konkretnya? Ya kuasa Kristus diberikan kepada saya, itu apa bentuk konkretnya? Apa artinya? Seperti tadi dikatakan oleh Petrus ya, ketika dia mengutip nubuat daripada Nabi Yoel, ya kan kita gak ada yang bernubuat Pak. Ya bahkan mendapat mimpi juga tidak, gitu ya. Mendapat penglihatan juga tidak pernah. Ya sehingga kalau kasih mendapat keselamatan, amin. Ya tapi kalau kuasa engkau akan bernubuat, rasanya kok ya tidak. Ya siapa di sini yang secara rutin bernubuat? Gitu ya, atau secara rutin mendapatkan penglihatan, ya atau secara rutin mendapatkan mimpi. Waduh rasanya kok tidak ya, malah sebagian yang ngaku-ngaku itu bernubuat, yang ngaku-ngaku mendapatkan mimpi atau yang ngaku-ngaku mendapatkan penglihatan, kok justru lebih mengkhawatirkan ya. Begitu ya, tidak juga menunjukkan kuasa Tuhan ya. Sehingga apa artinya ini ya, ketika Lukas mengatakan, ya ketika Petrus mengkhotbahkan ya, engkau akan menerima kuasa. Dan betul ya ketika Yesus mengatakan engkau akan menerima kuasa, betul-betul itu tergenapi pada waktu hari Pentakosta. Tetapi di dalam bentuk apa? Ada yang mengatakan, dan saya percaya tafsiran ini benar meskipun bukan sepenuhnya. Gitu, ada yang mengatakan saudara jangan membayangkan nubuat itu semata-mata saya meramal ini. Ya saya meramal itu, saya mengatakan kamu nanti akan seperti ini. Saya mengatakan nanti di bawah presiden yang baru itu akan seperti ini. Wah ini nubuat. Ya betul, ya Nabi memang salah satunya dipanggil untuk mengatakan apa yang di depan. Tetapi kalau saudara lebih memperhatikan seksama kitab nabi-nabi ya. Sebetulnya tadi ya mendapatkan nubuat, mendapatkan itu penglihatan, mendapatkan itu mimpi, itu mau menunjukkan ya pada zaman perjanjian baru. Ya bagaimana orang-orang percaya itu juga akan menjalankan fungsi sebagai nabi. Ya karena nubuat, ya kemudian mimpi, kemudian penglihatan itu adalah fungsi yang di dalam perjanjian lama itu lebih identik dengan nabi ketimbang dengan raja, ketimbang itu dengan para imam. Ya sehingga pada waktu Petrus mengatakan mengutip nubuat Nabi Yoel ya, di dalam masa-masa terakhir, tahu dari mana kalau ke akhir zaman itu sudah datang ketika semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu, semua orang dimampukan oleh Tuhan, ya dimampukan oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Itu fungsi nabi. Ya, sehingga ada yang mengatakan ya bahwa nubuat di sini saudara harus kaitkan dengan khotbah. Ya sehingga apa bedanya ya khotbah dengan misalnya kelas stretch ya atau khotbah dengan saudara belajar di SCTRI. Apa bedanya khotbah itu dengan kelas? Kelas itu lebih berkenaan dengan pengajaran. Khotbah itu berkenaan dengan pengajaran juga, tetapi juga berkenaan dengan teguran. Sehingga itu kenapa ya? Di dalam saudara mendengarkan khotbah, kita tidak ada tanya jawab. Ya sementara kalau saya pimpin PA hari Jumat, selalu saya mendorong jemaat untuk tanya jawab. Karena ini PA. Begitu ya, kelasnya itu adalah kelas pengajaran. Tetapi khotbah lebih kepada saudara siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan itu mau sampaikan. Ya teguran apa yang Tuhan mau berikan. Ya kehendak Tuhan apa yang Tuhan itu mau nyatakan. Ya sehingga pada waktu Petrus mengatakan kepada orang banyak, yang kamu lihat hari ini adalah penggenapan Nabi Yoel. Orang-orang akan bernubuat. Dia sedang apa sebetulnya? Dia sedang berkhotbah. Betul ya? Ketika Petrus mengatakan kalimat tadi yang engkau lihat itu adalah orang-orang yang bernubuat ini menggenapkan nubuat daripada Nabi Yoel. Sebetulnya apa yang Petrus itu sedang lakukan? Dia sedang berkhotbah. Ya, sehingga ada yang mengaitkan ya bagian ini sebetulnya berbicara bahwa di dalam perjanjian baru ya peran khotbah, peran mimbar itu akan menjadi peran yang sangat-sangat sentral sekali. Dan saya percaya ini merupakan tafsiran yang benar ya sekaligus juga kalau berhenti sampai di sini ya saya rasa saudara juga mungkin akan tetap mempunyai pertanyaan yang sama. Saya kan tidak khotbah Pak. Ya, saya kan juga nggak naik mimbar minggu. Sehingga apa artinya ya ketika semua orang itu menerima akan bernubuat,
ya semua orang itu akan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi. Apa artinya? Kan gak semua orang khotbah KKR, begitu ya. Apalagi juga gak semua orang khotbah pada hari Minggu. Sehingga apakah artinya? Ya, sehingga saudara, meskipun di satu sisi saya setuju ya, nubuat di sini ada kaitannya dengan khotbah, tetapi yang Petrus itu mau katakan dan yang Yoel itu maksudkan ketika dia menubuatkan pada hari-hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada setiap orang percaya, itu mempunyai pengertian yang lebih luas daripada itu. Pengertiannya pengertian apa? Nah sekarang sudah perhatikan ya. Untuk mengerti khotbah Petrus, saudara mesti ingat ya, Petrus mengatakan inilah yang dikatakan oleh Yoel. Ya sehingga untuk mengerti khotbah Petrus, saudara mesti mengaitkan dengan Yoel. Nah ini yang jarang ya. Untuk mengerti Yoel, kita mesti kaitkan dengan apa? Ya, untuk mengerti khotbah Petrus, karena dia jelas mengatakan inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya maka untuk mengenal Petrus kita mesti mengenal Yoel. Pertanyaannya, untuk mengenal Yoel kita mesti mengenal yang mana? Nah saudara, sebetulnya ya, apa yang Yoel itu nubuatkan akan terjadi di akhir zaman. Ya sebetulnya dia sedang menubuatkan sesuatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh Musa. Ya, Musa sangat mengidam-idamkan satu hal ini, tetapi dalam zamannya tidak bisa terjadi, tidak bisa dia alami, tidak bisa dia lihat. Dan Yoel mengatakan, apa yang dicita-citakan Musa, ya apa yang dimimpi-mimpikan oleh Musa, yang dia tidak bisa lihat di zamannya, itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Sehingga apa ini? Ya mimpi Musa apa ini? Ya, keinginan Musa apa ini yang tergenapkan pada waktu Roh Kudus turun ke tengah-tengah dunia ini? Saudara kalau mau tahu jawabannya ya, mari kita melihat bersama-sama dari Bilangan pasalnya yang ke-11. Begitu ya, Bilangan pasal yang ke-11, saudara perhatikan ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Apa judulnya di sini? Ya Bilangan 11, ya 24 sampai yang ke-30, judulnya di sini adalah ke-70 orang tua-tua. Betul ya? Di sini tidak ada judul ya. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab saudara, ya judul yang LAI berikan adalah ke-70 orang tua-tua. Ya sehingga saudara meskipun mungkin sebagian sudah tahu konteksnya apa ya. Konteksnya adalah bagaimana ketika orang Israel keluar dari Mesir. Musa itu pertamanya satu-satunya hakim. Ya sehingga semua orang Israel ketika ada masalah datang kepada Musa. Sehingga pada waktu itu ya antrian untuk menerima nasihat Musa itu lebih panjang daripada antrian BPJS itu, betul itu. Gitu ya, sehingga hari ini kan, wah pakai BPJS enak ya, apa tuh namanya banyak hal ditanggung. Cuman repotnya satu ya, kenapa? Antrinya panjang gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai ke pengobatan yang cukup serius. Ya cuci darah lah atau apa gitu ya, bisa sih BPJS tapi antriannya panjang. Tapi saudara ya pada waktu itu ya antrian untuk menerima keputusan Musa ya itu lebih panjang lagi. Ya karena hanya Musa, sementara orang Israel begitu banyak. Ya sehingga kemudian mertuanya mengatakan, waduh kalau seperti ini ya tidak baik ya. Itu menyusahkan kamu, ya sekaligus juga menyusahkan banyak orang Israel. Kapan dapat nomornya ini? Ya nomornya panjang sekali. Jika bagaimana? Kamu mesti mengangkat tua-tua. Nah ini, ya ini konteks daripada ke-70 orang tua-tua. Jika sudah perhatikan ya, karena ini mungkin ayat yang tidak sering kita renungkan, boleh ya kita baca dengan agak panjang. Ya perhatikan baik-baik, Bilangan pasal ke-11 ayat yang ke-24. Ya Bilangan 11, perhatikan kaitannya dengan nubuat Yoel tadi. Ya, sehingga saudara memperhatikan, saudara akan mengamini. Kenapa saya mengatakan, ya ini keinginan Musa. Dan itu yang Yoel katakan terjadi pada hari Pentakosta. Ya Musa mengingini apa sih? Perhatikan ya pasal yang ke-11 ayat 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh
yang hingga padanya ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Dan ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Ya, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Ini kerinduan Musa. Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Ya, sehingga di sini kita melihat kontras antara Yosua dengan Musa ya. Yosua ketika dia mendengar ada 2 orang juga kepenuhan seperti nabi ini. Musa, engkau harus cegah dia. Ya, ini kan prerogatifmu. Ya, Musa mengatakan, apakah kamu begitu giat membela aku? Justru ya, kalau aku boleh menginginkan ya, bukan cuma 70 orang. Ya, bukan cuma 70 orang yang mendapatkan roh, bukan 70 orang yang kemudian bernubuat sebagai nabi. Ya, tetapi Musa mengatakan, kalau semua orang Israel boleh mendapatkan roh dan mereka boleh menjadi nabi. Loh, kenapa seperti itu Musa? Apa kamu terlalu capek? Ya, sehingga sudah dibantu 70 orang aja tidak bisa begitu ya. Kamu ingin semua orang Israel mempunyai karunia sebagai nabi. Kamu mau pensiun ya, begitu ya. Kamu mau emeritasi ya. Itu kenapa tidak cukup 70 orang? Tidak. Ya, sehingga Musa seorang diri, dia tidak sanggup ya untuk memerintah bangsa yang sedemikian besar. Ya, bangsa itu juga kepayahan ketika mereka menanyakan kepada Musa. Ya, dengan bantuan 70 orang tua-tua, harusnya tugas Musa sudah dikurangi dengan sangat banyak. Tapi Musa yang mencatat mengenai perjanjian Tuhan dengan Abraham, Musa harusnya tahu ya bahwa janji Tuhan tidak hanya sebatas orang Israel. Ya, janji Tuhan tidak sebatas sekian ratus ribu orang yang keluar dari padang gurun. Sehingga ya, saya dengan 70 orang, saya bisa memerintah kamu. Saya dengan 70 orang, saya bisa mengatur kerajaan Tuhan ini dengan baik, umat Tuhan dengan baik. Tetapi kalau umat Tuhan itu sekarang mencakup seluruh dunia, siapa saya? Ya, siapa 70 orang? Bagaimana bisa ya kami itu memperluas pekerjaan Tuhan? Jikalau seperti janji Tuhan kepada Abraham ya, olehmu berkat itu akan sampai kepada seluruh umat manusia. Siapa yang catat bagian ini? Ya, Musa. Begitu ya, itu Kejadian. Ya, Kejadian adalah kitab Musa. Sehingga dari ayat ini ya, saudara mengerti ya apa maksudnya Yoel. Ketika Yoel mengatakan bahwa nanti ya di akhir zaman akan ada pencurahan roh. Ketika roh itu dicurahkan begitu ya, maka orang-orang akan bernubuat. Bukan sekedar dalam pengertian nanti saya ngeramal ini, saudara ngeramal itu, nanti yang lain ngeramal apalagi, satu dengan yang lain ramalannya beda begitu ya, dan tidak ada yang jadi gitu ya. Saudara, tidak. Dalam pengertian nabi dalam pengertian seperti yang kita baca di dalam Bilangan. Yaitu nabi yang bersama-sama dengan Musa mengelola pekerjaan Tuhan, mengatur umat Tuhan, dan bahkan memperkembangkan itu pekerjaan Tuhan. Dalam pengertian itu sebetulnya kuasa itu diberikan. Dan dalam pengertian itu sebetulnya kuasa itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan gereja Antiokhia, ya, ini cerita yang jarang secara khusus dikhotbahkan. Ya, karena seringkali tenggelam oleh cerita sebelumnya yang jauh lebih terkenal, jauh lebih besar. Yaitu cerita Petrus dengan Kornelius. Begitu ya. Apa persamaan cerita Petrus dan Kornelius dengan cerita jemaat di Antiokhia? Ya, persamaannya adalah kalau saudara tadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya, sama-sama penginjilan kepada orang non-Yahudi. Ya, karena Kornelius itu adalah orang non-Yahudi,
Tadi juga dikatakan ya, di dalam Kisah pasal yang ke-11 tadi, ya orang-orang Siprus, ya di antara mereka di sini adalah orang-orang yang tersebar dari Yerusalem karena kematian Stefanus. Ya di antara yang tersebar karena penganiayaan Stefanus ada orang Yahudi Siprus, ada orang Yahudi Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya sehingga apa persamaannya? Cerita ini dengan Petrus dan Cornelius. Persamaannya adalah sama-sama penginjilan kepada orang non-Yahudi. Cerita mana yang lebih terkenal? Ya nggak usah pakai di voting, begitu ya. Jelas ya, Petrus dan Cornelius, masa saudara ada yang tidak tahu? Ya semua tahu ya. Sejak sekolah minggu kita juga tahu itu. Bagaimana cerita Petrus, dia mendapatkan penglihatan, ya bahwa dia disuruh makan makanan-makanan yang sebetulnya dikategorikan haram. Tapi Tuhan mengatakan apa yang saya katakan halal, kamu tidak boleh katakan haram. Setelah dia kemudian bangun dari mimpinya, ada orang pas ketuk-ketuk, ya orangnya Cornelius. Ternyata malaikat juga datang kepada Cornelius, menyuruh Cornelius menjemput Petrus. Anak sekolah minggu mana ya yang tidak tahu cerita ini? Sebaliknya, ya sangat jarang ya. Siapa yang pada waktu sekolah minggu ya, pernah ayat hafalannya itu adalah Kisah pasal 11 ayat yang ke-20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Anak-anak hafal ya. Minggu depan kita akan ayat hafalan ini. Ya, ada yang pada waktu sekolah minggu ini ayat hafalannya tidak pernah muncul ya. Begitu ya. Padahal saudara, di satu sisi kita harus tetap mengamini ya. Peristiwa Petrus dan Cornelius ini besar. Besar. Ya karena inilah pertama kali dicatat ya bagaimana orang Yahudi memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Ini peristiwa yang besar. Tidak boleh kita kecilkan. Ya kita tidak boleh mengecilkan peran Petrus. Begitu ya, bagaimanapun Petrus itu perannya besar. Tetapi saudara di sisi yang lain, kalau cerita Petrus dan Cornelius itu adalah pertama kali Injil sampai kepada orang non-Yahudi. Cerita jemaat di Antioquia ini adalah pertama kali Injil itu sampai kepada orang Yahudi secara terorganisir, by design, bukan by paksaan. Ya sehingga Petrus ya in a sense dalam satu pengertian ya ini ya dia tidak punya pilihan lah. Sudah dapat mimpi berani tidak pergi. Ya sudah dapat penglihatan berani tidak pergi. Tapi beda dengan yang ini loh. Ya di dalam cerita tadi ya tidak ada mimpi. Begitu ya. Tidak ada mimpi. Ya, juga tidak ada penglihatan. Apakah berarti kuasa Roh Kudus hanya datang kepada Petrus? Apakah Petrus sebetulnya bohong ya? Sebetulnya kuasa Roh Kudus hanya datang kepada dia. Kan dia dapat mimpi. Ya kemudian dia yang berkhotbah kepada orang-orang Cornelius. Berarti kalau jemaat Antioquia ini tidak termasuk yang menerima kuasa Roh Kudus. Loh ya tidak. Ya sehingga yang menariknya ya, mereka tidak mendapatkan mimpi. Ya mereka juga tidak mendapatkan penglihatan, malah mendapatkan penganiayaan. Itu kenapa mereka mesti meninggalkan Yerusalem ya. Tapi saudara, justru dalam cerita ini ya, kita melihat pertama kali ini by design, secara terorganisir orang Kristen Yahudi memberitakan Injil kepada orang Kristen yang non-Yahudi. Ya, tidak banyak orang menyadari akan hal ini ya. Dan saya sendiri juga harus mengatakan, saya baru sadar akan hal ini pada waktu saya studi di TEDS di Amerika, ikut kuliah misi. Saya baru tahu ya, selama ini saya pikir ya, kalau orang misi ayat favoritnya apa? Ya Matius 28, 18-20 gitu ya. Ya wajar kan? Orang misi ayat favoritnya apa? Engkau akan menerima kuasa dan engkau akan memberitakan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Kisah pasal pertama. Ya dalam bayangan saya ya, orang misi ya ayat favoritnya kalau tidak Matius 28 ya Kisah 1. Ya saya benar-benar tidak menyangka ya, ternyata Kisah 11 ayat 20 ini merupakan ayat penting bagi orang misi, khususnya mereka yang sungguh-sungguh mendalami mengenai misi. Kenapa? Ya karena tadi ya, di ayat ini ya, untuk pertama kalinya by design, ya secara sengaja, ya tanpa harus pakai mimpi, tanpa harus pakai penglihatan, ya orang-orang Kristen Yahudi memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ya ini yang pertama. Dan bukan cuma itu ya. Apa yang membuat ayat ini sangat diperhatikan oleh mereka yang mendalami misi? Karena dalam ayat ini kita menemukan kontekstualisasi pertama.
Ya, kalau kontekstualisasi kalau saudara tahu ya, misi misionaris itu seringkali kan mengena dengan kontekstualisasi. Bagaimana memberitakan Kristus misalnya di tengah-tengah budaya yang berbeda. Ya, ada dulu orang ketika kekristenan masuk ke Jawa pakai wayang. Begitu ya, dan ternyata berhasil dengan baik. Nah saudara, di dalam ayat ini, ayat yang very simple, yang tidak pernah jadi ayat hafalan itu, begitu ya, di situ muncul kontekstualisasi pertama. Itu dalam hal apa Pak? Di dalam hal ketika dikatakan di sini ya, mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena ketika orang Yahudi memberitakan Injil kepada orang Yahudi, yang diberitakan adalah Mesias, Juru Selamat, keturunan Daud, keturunan Abraham. Ya karena orang Yahudi, Maria lah, Yusuf lah, Simeon, Hana, Zakaria, Elisabet, mereka menantikan Mesias, mereka menantikan tunas Daud. Orang Yunani saudara ajak ngomong dengan tunas Daud ya mereka tola-tole itu. Begitu ya, tunas Daud, siapa itu ya? Begitu ya, keturunan Abraham, siapa lagi itu ya? Sehingga di sini menarik ya, dikatakan mereka memberitakan Yesus sebagai Lord, ya sebagai Adonai, sebagai Kyrios, sebagai Tuhan. Ya sehingga di sini ya timbul kontekstualisasi pertama. Dan juga di sini juga di Antiokhia yang ketiga, nah ini mungkin yang cukup terkenal ya. Pertama kali orang disebut Kristen, itu Antiokhia ini. Gitu ya. Jadi pertama kali Injil secara by design diberitakan kepada non-Yahudi. Pertama kali ada kontekstualisasi, pertama kali orang Kristen disebut Kristen itu di Antiokhia. Dan yang keempat, pertama kali apa lagi? Ini juga adalah gereja pertama yang mengirim misionaris by design itu. Ya karena Barnabas dan Paulus itu dikirim dari mana? Dikirim dari gereja Antiokhia. Ya, sehingga ini adalah gereja misionaris pertama ya, yang secara sungguh-sungguh mendoakan Paulus dan Barnabas, mengutus mereka untuk pergi perjalanan misi. Ya, sehingga saudara ya, hamba Tuhan tuh ya, hamba Tuhan manapun ya, kalau dia mengerti ya, akan memimpikan jemaatnya seperti jemaat Antiokhia ini. Saudara bayangkan ya, Tuhan kalau minta kok ya enggak nanggung-nanggung. Minta mbok ya salah satu Tuhan. Kalau minta Barnabas ya Paulusnya mbok ya tinggal. Kalau minta Paulus ya jangan Barnabas sekalian. Tuhan enggak loh. Diminta dua-duanya langsung. Ya khususkanlah Barnabas dan Paulus, aku mengutus mereka. Oke. Ya sehingga jemaat Antiokhia itu kalau jadi jemaat abad 21 cocok ya. Karena apa-apa langsung ngomong siap. Wah itu ya. Jadi utuslah Barnabas dan Paulus, siap. Ya mereka mendoakan dan tetap jalan loh gerejanya. Ini luar biasa ini. Barnabas dan Paulus ya sama-sama diminta. Ya silakan pikirkan sendiri kira-kira kalau analoginya di kebaktian sore GRI itu kira-kira bagaimana ya. Begitu ya. Kalau si ini dan si ini diminta semuanya, kami bagaimana gitu kan. Di situ enggak loh. Jemaat Antiokhia ya, khususkan Barnabas dan Paulus siap dan gerejanya masih jalan. Ya ini adalah gereja misionaris pertama ini. Sekaligus juga ya Alkitab mencatat mereka adalah gereja juga pertama yang membantu gereja lain yang kesulitan keuangan. Ya, ini gereja diakonia juga ini. Ya, membantu bukan cuma jemaat sendiri ya, membantu bahkan gereja Yerusalem yang pada waktu itu dilanda kelaparan. Itu juga gereja Antiokhia. Bahkan ya sejarah mencatat hari ini cara penafsiran GRII begitu ya, itu ikut aliran Antiokhia, bukan aliran Alexandria. Aliran Alexandria itu yang alegoris. Sudah jarang kan dengar hamba Tuhan GRI yang berkhotbah secara alegoris, bahkan tidak pernah kan. Ya sebetulnya ya, aliran penafsiran kita, begitu ya, aliran penafsiran reformasi itu kembali kepada aliran penafsiran Antiokhia. Sebelum reformasi kan seperti Origen, itu kan Alexandria, alegoris sekali kan, khususnya ketika menafsirkan perumpamaan. Ya tapi hari ini kan tidak. Ya jadi gereja Antiokhia itu mewariskan ya garis penafsiran John Chrysostom itu juga Antiokhia. Ini gereja yang very very important sekali loh. Sangat penting meskipun tidak banyak orang hari ini menyadari. Ini gereja penting kedua setelah Yerusalem. Ya, Yerusalem itu gereja penting pertama, Antiokhia gereja penting kedua, Roma itu gereja penting ketiga. Dan yang luar biasa bagi saya ya, dan kita semua harus sungguh-sungguh merenungkannya. Yang mendirikan gereja Antiokhia ini siapa? Ya, siapa yang mendirikan jemaat Antiokhia? Dalam bahasa manusia, nobody. Somebody sih.
Cuman kita tidak tahu namanya siapa. Cuma dikatakan apa? Di antara yang harus keluar dari Yerusalem karena penganiayaan Stefanus, ada beberapa orang Siprus. Ada orang Kirene yang tiba di Antiokhia, berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani, memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Siapa ini orang Siprus ini? Ya kalau tahu kita mungkin akan undang mereka seminar kalau bisa ya. Ya tapi ya tidak tahu. Ya has no name. Begitu ya, kita tidak tahu. Bahkan kita tidak Lukas pun kenapa tidak mencantumkan namanya? Saya yakin juga karena dia juga nggak tahu. Ya hanya beberapa orang saja. Ya beberapa orang Kristen yang dari Siprus, Yahudi diaspora ke Siprus, juga orang Yahudi diaspora Kirene. Siapa namanya? Tidak tahu. Demikian juga sama ya, siapa yang mendirikan gereja Roma, meskipun orang Katolik akan dengan sigap akan mengatakan Petrus, sangat besar kemungkinan bukan. Ya kalau tadi saudara ada yang membacakan ya, pada waktu kita bacaan silih berganti, kalau saudara memperhatikan siapa yang mendengarkan. Ya ketika Pentakosta kemudian para murid berbicara begitu ya, siapa yang mendengarkan? Kalau saudara perhatikan ada orang-orang dari Roma. Ya, ada orang-orang dari Roma dan sangat mungkin orang-orang ini yang kemudian kembali ke Roma dan mendirikan gereja Roma. Gitu ya, gereja Roma. Orang ini siapa? Ya enggak tahu. Ya enggak tahu. Ya pokoknya orang Kristen aja yang sudah menerima kuasa Roh Kudus. Dan mereka ya pergi ke berbagai kota. Dan di sini kita melihat luar biasa ya. Gereja terpenting kedua. Gereja terpenting ketiga bukan didirikan oleh rasul, bukan didirikan oleh orang-orang yang kita kenal namanya, bahkan bukan oleh Barnabas. Barnabas baru dikirimkan ke mereka. Pada waktu gereja Yerusalem mendengar, ini gereja Antiokhia luar biasa ya. Ini bertumbuh dengan pesat ini. Ya, sehingga mereka mengirimkan Barnabas. Dan pada waktu Barnabas kemudian tiba di sana, semakin berhasil lagi pelayanannya. Sehingga Barnabas kemudian kewalahan. Barnabas kemudian ke Tarsus ya untuk mengajak Paulus melayani di sana. Dan gereja ini terus berkembang. Tapi siapa yang mendirikan? Have no idea. Kita tidak tahu siapa nama orang-orang yang mendirikan gereja ini. Loh kok bisa orang-orang yang kita tidak tahu namanya mendirikan gereja sepenting ini? Ya karena Roh Kudus ya dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Ya sehingga mereka meskipun gak dapat mimpi, gak dapat penglihatan, juga tidak ada malaikat ngomong sama mereka, kuasa Roh Kudus di dalam diri mereka tidak kalah dari kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada Petrus, yang tidak kalah dari kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada Paulus, kepada Barnabas, kepada orang-orang penting yang lain. Dan itu saudara yang membedakan perjanjian baru dari perjanjian lama. Ya, perjanjian lama itu berpusat pada orang-orang yang penting. Perjanjian baru meskipun tetap bukan berarti kita tidak memerlukan lagi hamba Tuhan karena Barnabas tetap diutus kok. Begitu ya, Barnabas tetap diutus ya sehingga tetap hamba Tuhan itu penting. Orang membangkitkan orang-orang tertentu untuk pelayanan yang lebih bersifat massal. Tapi jangan pernah berpikir saudara pupuk bawang ya. Saya kan tidak bisa ya khotbah seperti itu. Sehingga ya kuasa itu hanya miliknya pendeta Stephen Tong. Kuasa itu hanya miliknya Pak Ivan begitu ya. Atau pendeta siapa lagi. Saya kan cuma pupuk bawang. Enggak loh. Sejarah gereja membuktikan tidak seperti itu. Sehingga hari ini kita coba melihat ya. Kenapa ya orang Kristen tidak menyadari kuasa. Padahal sudah ada. Ya, sudah ada, sudah terbukti di dalam sejarah. Ya, ini yang kita harus bersyukur dari iman Kristen ya. Semua yang kita katakan ada bukti sejarahnya. Bukan cuma, oh ya kira-kira begitulah. Ya pokoknya kan Tuhan sudah mengatakan Roh Kudus itu turun. Ya pastinya Tuhan tidak mungkin bohong lah. Pastinya Roh Kudus turun atas semua orang. Bukan cuma itu loh. Ya kalau tidak percaya kasih bukti toh. Siapa nama pendiri gereja Antiokhia? Ya, ada yang bisa kasih tahu? Siapa nama pendiri gereja Antiokhia? Tidak ada yang tahu kan? Ya Lukas tidak tahu kok. Ya siapa pendiri gereja Roma? Juga nggak ada yang tahu kan? Itu apa kalau bukan bukti? Ya jadi betulkah Tuhan hanya memberikan janji? Pokoknya kamu harus percaya ya. Karena Tuhan sudah memberikan janji. Enggak loh. Kekristenan itu berkenaan dengan bukti. Kekristenan tidak berkenaan dengan pokoknya. Ya sehingga sederhana. Sekarang yang pokoknya siapa? Ya kalau saudara merasa ini pokoknya ya. Karena Pak Hendri pendeta maka percaya Roh Kudus. Percaya itu Pentakosta. Loh enggak. Ya kalau yang tidak percaya itu ya silakan kasih tahu saya.
Siapa nama pendiri gereja Antioquia? Ya rasul siapa yang mendirikan gereja Antioquia? Rasul mana yang mendirikan gereja Roma? Tidak ada kok. Begitu ya. Faktanya tidak ada orang yang tahu. Ya sehingga betul ya, kuasa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang. Sehingga itu kenapa gereja bisa berkembang. Ini mimpi Musa. Gitu ya. Ini kerinduan Musa. Kalau roh Tuhan diberikan kepada semua orang, gak cukup cuman saya, bahkan gak cukup cuman 70 orang saja. Kalau roh Tuhan diberikan kepada semua umat Tuhan, itu tergenapi dan terbukti tergenapi pada hari Pentakosta. Ya sehingga saudara, kenapa hari ini kita tidak sadar kalau sudah menerima kuasa ya? Yang pertama adalah ya seringkali karena kita kurang menghargai hari Pentakosta. Ya sehingga pada waktu saya melayani sebagai gembala ya, hari Pentakosta sengaja saya rayakan 2 minggu berturut-turut. Bukan karena saya percaya pastinya, bukan karena saya percaya Roh Kudus datang 2 kali ya, tapi ya karena banyak gereja termasuk orang Protestan, jangan-jangan juga orang Reform gitu ya, kita kurang kenal Roh Kudus. Allah Bapa aku tahu, Allah Anak saya kenal, tapi Roh Kudus itu siapa? Begitu ya, jangan loh. Ya kita harus mengenal Allah Bapa, kita harus mengenal Allah Anak, kita harus mengenal Allah Roh Kudus. Karena kita percaya Allah Tritunggal. Karena saudara dan saya dibaptis bukan hanya oleh nama Allah Bapa dan Allah Anak, tetapi kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kuduslah yang tinggal di dalam hati kita, yang memberikan kepada kita kuasa untuk menerima Kristus, sekaligus kuasa untuk bersama-sama memerintah, bersama-sama dengan Dia di tengah-tengah dunia ini. Sehingga selama kita asing dengan Roh Kudus, kita asing dengan Pentakosta, ya tadi ya, kalau Kristus mengasihi kamu, amin, amin, Kristus kok. Tapi kalau kuasa Tuhan ada atas kamu, masa iya ya, saya tidak bisa bernubuat loh, ya saya juga dapat mimpi-mimpi yang bersifat ilahi. Bukan itu soalnya memang, maksudnya bukan sempit seperti itu. Ya tapi sekali lagi itu menunjukkan kita nggak mengerti sebetulnya Allah Roh Kudus pada hari Pentakosta datang itu untuk menyatakan kuasa yang seperti apa. Dan yang kedua ya, kenapa kita asing dengan kuasa? Karena kita memisahkan kuasa itu dengan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan. Sehingga dilepaskan dari perluasan pekerjaan Tuhan, dilepaskan dari kita berbagian bersama-sama, ya kuasanya mau apa? Ya ngapain kuasa sekedar meramal besok terjadi ini, nanti pemerintahan ke depan itu ini, kurs dolar akan berapa, ya ngapain? Ya kalau kuasa di dalam benak saudara seperti ini, ya nggak heran ya kita merasa sangat abstrak. Dapat mimpi, mau dapat mimpi untuk apa? Ya sehingga kuasa yang kedua jangan dipisahkan dari pekerjaan Tuhan. Demikian juga kuasa yang ketiga. Kenapa kita asing? Karena seringkali kita lepaskan dari gereja. Ya sehingga tadi diumumkan ya, kebaktian kedua, hari ulang tahunnya minggu depan. Gitu ya. Kebaktian di Kemayoran itu ulang tahunnya September. Ya 35 tahun mestinya September ini ya. Kalau yang nanti yang sore ini minggu depan itu 7 tahun. Tapi sebetulnya gereja manapun ya kelahirannya ya hari ini. Gitu ya. Secara gereja lokal bisa beda-beda. Ya bisa September, bisa Mei, terus nanti GRI mana lagi ulang tahunnya kapan lagi, usianya bisa beda-beda. Tapi gereja sepanjang segala abad kapan ulang tahunnya sekarang. Ya hari ini, pada waktu Pentakosta, pada hari itulah gereja lahir. Pada waktu itulah api dilemparkan ke tengah dunia ini. Dan itu tidak akan padam. Dan gereja berkembang, dan terus berkembang, dan terus berkembang, dan terus berkembang. Kenapa? Betul, Tuhan membangkitkan orang-orang besar. Calvin, Augustinus, Jonathan Edwards, Bretta Stephen Tong, Billy Graham, John Sung, dan seterusnya. Tapi kenapa gereja berkembang? Gereja berkembang, gereja berkembang. Karena kerinduan Musa tergenapi. Ya, roh dicurahkan bukan hanya kepada sebagian orang, roh dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Sehingga dari orang-orang yang percaya ini, yang tidak dikenal ini, mereka pergi, mereka mendirikan gereja, mereka pergi, mereka memberitakan firman Tuhan, mereka pergi, mereka melayani bersama-sama. Dan dari sana pekerjaan Tuhan berkembang, karena kuasa Tuhan sungguh-sungguh sudah dinyatakan di dalam dirimu, di dalam diri saya. Di dalam diri kita orang-orang yang tidak penting ini, kuasa Tuhan dinyatakan dan dinyatakan secara sungguh-sungguh nyata. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bolehkah saya meminta saudara untuk khusus kali ini ya, bersyukur kepada Tuhan bukan karena sudah menerima kasih.
Ya saya percaya sudah sering sekali saudara bersyukur karena saudara sudah menerima kasih Tuhan yang menyelamatkan saudara. Tapi kapan terakhir saudara bersyukur kepada Tuhan karena saudara sudah menerima kuasa yang sungguh-sungguh diberikan. Sehingga bolehkah hari ini kita secara khusus bersyukur karena kita telah menerima kuasa. Sekaligus kita juga minta ampun. Kita minta ampun bukan cuma karena seringkali kita sudah menerima kasih Tuhan tetapi kita tidak berespon secara benar. Tapi juga karena kita sudah menerima kuasa Tuhan, sudah menerima, bukan akan, sudah. Tapi seringkali bagi kita itu abstrak. Ya, itu abstrak, kita bahkan tidak sadar kuasa apa yang sudah kita terima. Padahal betul setiap orang percaya sudah menerima kuasa Tuhan. Sehingga bolehkah kita bersyukur secara khusus untuk kuasa? Bolehkah juga kita minta ampun dan minta Tuhan menyatakan bagaimana bersama-sama di dalam persekutuan tubuh Kristus di tempat ini. Kita boleh melayani bersama-sama, dibangun bersama-sama dan turut membangun bersama-sama pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Mari setiap saudara diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau Engkau bukan hanya mengasihi kami sehingga Engkau mau mati bagi kami, tapi Engkau juga sedemikian menghargai kami ya Tuhan. Sehingga Engkau mau melibatkan kami dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga Engkau bukan hanya memberikan kepada kami kasih-Mu, Engkau juga boleh memberikan kepada kami kuasa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau seringkali kami yang menerima kasih Tuhan, kadang-kadang kami tergoda untuk meragukannya. Kadang-kadang kami tergoda untuk bertanya, betulkah Tuhan mengasihi kami? Demikian juga ampuni kami ya Tuhan. Kalau sebetulnya kami sudah menerima kuasa Tuhan. Tapi mungkin kami bahkan tidak menyadari, kami merasa itu abstrak. Kami mungkin sudah sekian lama menyia-nyiakan kuasa yang sebetulnya Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Kristus naik. Kami sungguh bersyukur karena Roh Kudus turun. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena gereja Tuhan boleh berdiri. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh mengatakan kami adalah anggota jemaat dari gereja di tempat ini. Tapi ya Tuhan, pakailah kami. Pakailah kami bersama-sama ya Tuhan. Kami bukan orang penting, kami bukan orang dengan karunia yang begitu besar, kami bukan orang-orang yang terkenal ya Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang mau melayani bersama-sama. Biarlah seperti orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani dan boleh memulai jemaat di Antioquia, jemaat di Roma, jemaat-jemaat di berbagai tempat. Bahkan juga hari ini Kau boleh memanggil orang-orang anak-anak Tuhan yang kami tidak kenal untuk memulai berbagai GRI, MRI dan PRI ya Tuhan. Pakailah juga kami yang di tempat ini untuk boleh melayani bersama-sama, memperbesar pekerjaan Tuhan bersama-sama, sehingga melalui gereja Tuhan di tempat ini, bagaimana kerajaan Tuhan, pemerintahan Tuhan boleh dijalankan dan boleh semakin dijalankan dan boleh semakin diperluas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan, terima kasih untuk kuasa Tuhan, dan mampukan kami untuk kami sungguh-sungguh boleh setia sebagai penerima dari kuasa, penerima dari karunia, penerima dari talenta. Ajar kami memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.